Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Agung Mulyono beserta teman-teman yang melihat video ini. Kenalkan, saya Ilham Hardin Diananda. Saya di sini mewakili kelompok 5 bangunan air yang terdiri atas Raden Farhan Barahediansyah, saya sendiri, Renhat Watemu David, dan Salman Rizky Kirana. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban-jawaban kami di take home test SI 4231 bangunan air. Oke, dimulai dari soal pertama. Pertama adalah mengenai apa yang kami pahami mengenai konsep untuk rekayasa sosial. Nah, yang pertama ada DISC. DISC ini merupakan penilaian kepribadian yang dilakukan berdasarkan teori emosi dan perilaku. Nah, DISC ini dirancang untuk memprediksi kinerja pekerjaan dalam kerja berkelompok. Nah, DISC itu sendiri terdiri atas D dominance, E influence, S steadiness, dan C compliance. Tiap karakter DISC ini memiliki perilaku yang berbeda sangat signifikan gitu, sehingga sangat mempengaruhi kerja dalam kelompok. Nah, kemudian ada teori of planned behavior. Nah, teori planned behavior ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku itu terbentuk karena adanya niat, di mana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, normal subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Nah, kemudian untuk community organizational behavior, itu adalah merupakan pendekatan psikologi yang memungkinkan metode yang lebih fokus dan terarah untuk menetapkan dan berubah komunitas serta masalah sosial. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah dengan memecah masalah-masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk diselesaikan. Nah, kemudian ada acid Lacombe dan Side Lacombe. Nah, pada umumnya acid Lacombe ini acid Lacombe ini memiliki singkatan education, survey, investigation, design, dan land acquisition. Serta formnya yaitu adalah construction and maintenance. Nah, bedanya acid Lacombe dengan Side Lacombe adalah E atau education berada di sebelum survei. Nah, dalam metode acid Lacombe ini, karena tadi edukasinya dilakukan sebelum survei, harapannya saat proses perencanaan konstruksi suatu infrastruktur, masyarakat sudah teredukasi gitu, sehingga mereka tidak akan menolak proyek yang dilakukan. Nah, edukasi di awal itu juga akan memberi kesempatan kepada perencana untuk berdiskusi dengan masyarakat sehingga dapat memberi ubahan-ubahan kecil pada rencana proyek. Nah, cara hukum ini bisa diterapkan pada proyek kecil yang memungkinkan banyak perubahan di awal. Nah, sedangkan Side Lacombe dengan education yang berada sebelum land acquisition, dengan metode ini diharapkan masyarakat akan mau untuk menyerahkan lahannya, untuk menjual lahannya kepada pemerintah, sehingga dapat dilakukan pembangunan infrastruktur begitu. Nah, Side Lacombe ini lebih cocok untuk diterapkan ke proyek-proyek besar yang mana tidak dapat dilakukan perubahan-perubahan saat perencanaan. Selanjutnya adalah IWRM atau Integrated Water Resource Management, adalah proses yang mengintegrasikan pengolahan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada AKNOP, yaitu adalah bisa disebut juga angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan. Nah, AKNOP ini merupakan perkiraan biaya dan metode yang dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual dari berbagai operasi dan pemeliharaan terkait sumber daya air. Nah, ini biasanya diterapkan di bangunan-bangunan air, terutama bendungan dan bendung. Selanjutnya adalah ARMAC. ARMAC ini memiliki kemenjangan Automatic Reservoir Monitoring dan Control System. Nah, sistem ini adalah sistem terkomputerisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan monitoring dan kontrol dari pintu dam serta bendungan.
Selanjutnya ada SWOT. Nah, SWOT ini terdiri atas strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, SWOT ini dapat mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama kita ke dalam daftar yang terorganisir. Dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana gitu. Nah, kalau strength dan weakness itu, dia berasal dari internal diri. Dan itu merupakan hal yang dapat kita kontrol. Sedangkan opportunities dan threat adalah hal-hal eksternal yang mempengaruhi atau hal-hal yang terjadi di luar diri. Dan itu tidak dapat kita ubah. Nah, selanjutnya ada weight factors. Nah, weight factors ini adalah sebuah prioritas pembuatan untuk mengalokasikan sumber daya dalam perencanaan. Nah, itu biasanya dibagi menjadi 4, yaitu low priority atau kurang penting, itu memiliki bobot 1, normal priority memiliki bobot 2, high priority memiliki bobot 4, dan critical priority memiliki bobot 8. Nah, indeks persepsi anti korupsi. Indeks persepsi anti korupsi ini adalah merupakan skala dari 0 sampai 100 yang memberitahu mengenai pengetahuan dan kepekaan masyarakat terhadap korupsi. Nah, skala 0 itu korupsinya sangat tinggi, hingga 100 korupsinya sangat rendah. Nah, maka dari itu semakin tinggi nilai persepsi korupsi, maka negara akan semakin rendah pula korupsi yang terjadi di sana. Nah, satu lagi ada WRM, Water Resource Management. Nah, Water Resource Management ini dinilai berdasarkan tingkat kebersihan air yang ditentukan oleh pengelolaannya. Nah, untuk membandingkan seberapa baik kualitas WRM di Indonesia, maka kita perlu melihat seberapa baik isi WRM yang ditetapkan di negara-negara maju. Selanjutnya ada HDI atau bisa disebut IPM juga. HDI itu adalah Human Development Index, sedangkan IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Sama saja. Nah, IPM itu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selanjutnya, ada social problem. Sebelumnya adalah masalah-masalah sosial atau kondisi atau perilaku yang memiliki konsekuensi negatif untuk orang banyak, dan umumnya dikenal sebagai kondisi atau perilaku yang perlu diperhatikan. Nah, satunya adalah ada hypoalexia hantam. Ini mungkin sesuatu yang sering dipelajari saat masa SMA di pelajaran KWN, Kewarganegaraan. Nah, hypoalexia hantam ini merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Oke, sekian penjelasan mengenai soal A dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Renhan. Untuk Renhan, waktu dan tempat saya silakan. Daya rusak air dan penanggulangannya menurut UU nomor 17 2019 pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 16, pasal 35 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mengatur perihal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dari bangunan air. Oke, baik. Jadi berdasarkan UU nomor 17 tahun 2019 pasal 1 ayat 7, daya rusak air merupakan potensi suatu hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 16, dinyatakan bahwa daya rusak air merupakan daya yang merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengendalian daya rusak air dapat diartikan sebagai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang dapat disebabkan oleh daya rusak air. Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan berdasarkan pasal 35 ayat 1. Upaya-upaya yang telah dinyatakan di atas merupakan upaya pencegahan bencana dan upaya peringanan penderitaan akibat bencana
berdasarkan ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Upaya-upaya di atas dijelaskan dengan lebih mendetail seperti yang saya akan jelaskan berikutnya. Apa sih maksudnya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan? Pencegahan dilakukan secara fisik dan non-fisik melalui keseimbangan antara hulu dan hilir wilayah sungai. Kegiatan fisik merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bangunan air, perihal pencegahan daya rusak air, sedangkan kegiatan non-fisik merupakan penggunaan perangkat lunak untuk keperluan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan penanggulangan artinya adalah dilakukan dengan tujuan peringanan dampak dari bencana air agar kerugian dapat diminimalisir. Penggunaan biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Dan yang terakhir adalah pemulihan. Pemulihan dilakukan setelah bencana telah terjadi dengan tujuan pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem sarana dan prasarana sumber daya air. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan adalah pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat yang berbagian dalam pengelolaan bangunan air tersebut. Masalah real di lapangan, sebagai contoh adalah banjir bandang Bahorok, Beli, Serdang. Sumatera yang terjadi karena curah hujan yang terjadi lebih besar daripada yang direncanakan, sehingga sungai meluap. Air yang meluap membanjiri daerah sehingga tewasnya beberapa orang. Hal ini terjadi karena terjadi hujan yang lebih lebat daripada yang direncanakan. Menurut saya memang benar bahwa terdapat hal-hal di alam yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga sebagai engineer atau sebagai rekayasa, kita harus mendesain sebaik mungkin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan yang dapat memakan banyak korban jiwa dan kerugian lainnya. Konsep implementasi jangka panjang merupakan pencapaian dari pemerintah untuk sistem pencegahan banjir, sehingga risk terjadinya banjir sangat kecil. Edukasi juga sangat penting untuk jangka panjang karena masyarakat perlu mengetahui manfaat dan bahaya dari bangunan air. Ketika masyarakat mengerti risiko dan manfaat dari bangunan air yang dibangun, masyarakat dan pemerintah dapat lebih bekerja sama untuk menjaga kehidupan dan kesuksesan bersama yang ingin dicapai dari bangunan air tersebut. Menurut saya sendiri, upaya kita untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dilakukan agar kehidupan manusia dapat bersama-sama lebih maju lagi. Dan jika kita sebagai engineer betul-betul menikmati perjuangan, menikmati kesulitan, niscaya suatu hari nanti kita akan menikmati kebaikan tersebut. Saya serahkan kepada teman saya berikutnya perihal perihal pasal lainnya yang mengatur terkait perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air jangka panjang secara terpadu, yaitu Raden Farhan Bara Herdiansyah. Halo, perkenalkan saya Raden Farhan Bara Herdiansyah dengan NIM 150191133. Di sini saya akan membahas mengenai poin B2, yaitu mengenai perencanaan pengendalian daya rusak air. Nah, perencanaan pengendalian daya rusak air ini tuh diatur sesuai pasal 35 ayat 2, bab penjelas pasal 35 ayat 3, pasal 39 ayat 4, pasal 39 ayat 1, dan ayat 2. Nah, perancangan pengendalian daya rusak air ini tuh membahas undang-undang yang mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan agar daya rusak air itu dapat ditangani. Nah, menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2019, daya air rusak itu merupakan daya air yang merugikan kehidupan. Pengendalian daya rusak air ini adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Nah, bagian tentang daya rusak air ini terdapat pada pasal 35 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Keterangannya mengenai hal-hal yang dimaksud mengenai daya rusak air terdapat pada bab penjelas pasal 35 ayat 3, antara lain mengenai banjir, erosi dan sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air, terancamnya punah jenis tumbuhan dan atau satwa, wabah penyakit, tanah ambles, dan juga intrus. Nah, dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 disebutkan bahwa pengendalian daya rusak air itu diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
Nah, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pola pengelolaan sumber daya air ini diselenggarakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan disusun berdasarkan wilayah sungai dan prinsip keterpaduan antar sektor dan antar wilayah, serta keterkaitan penggunaan antara air, permukaan, dan juga air tanah. Oke, kembali lagi dengan saya Ramadhan Anda untuk menjelaskan soal nomor B3. Soal B3 adalah uraikan dan bagaimana menyusun kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air. Kemudian jelaskan bagaimana menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi, serta otonomi politik lingkungan yang mandiri dan mulia. Nah, penyusunan konsep reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya air itu dilakukan oleh tim beranggotakan lembaga-lembaga yang terkait baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, serta melalui serangkaian kajian dan diskusi yang cukup panjang. Nah, substansi kebijakan yang dirumuskan sebenarnya tidak hanya terkait dengan persoalan pangan semata, tetapi mencakup semua aspek pengelolaan sumber daya air, antara lain penyesuaian kerangka hukum dan pengaturan serta kelembagaan dalam pengelolaan SDA secara efisien, adil, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, untuk menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi, serta otonomi politik lingkungan, perlu ditimbulkan kesadaran bahwa ketersediaan air bersih secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas sangat berpotensi untuk memicu permasalahan sosial, ekonomi, dan ekonomi politik lingkungan. Nah, maka dari itu, dalam pembuatan kebijakan perlu meliputi peran penyediaan air bersih oleh pemerintah, daerah, swasta, dan juga masyarakat, sehingga penyediaan air dapat bekerja secara berkesinambungan, harmonis, mandiri, dan mulia. Selamat sore, perkenalkan nama saya Salma Rizky Kirana, NIM 150191158. Di sini saya akan menjelaskan soal B4 mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air. Jika saya menjadi Menteri Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, saya akan melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan partisipasi secara demokratis seluruh stakeholder. Rencana jangka panjang saya selama 20 tahun ke depan, saya akan membagi kepada beberapa tahap pelaksanaan agar lebih tertata rapi dan lebih terstruktur. Tahap awal bertujuan untuk menentukan rumusan masalah dan kemungkinan pengembangan potensi sumber daya air. Pada tahap ini, saya akan melakukan survei kepada masyarakat maupun instansi terkait mengenai sistem pengelolaan air yang telah dijalankan di Indonesia selama ini. Pada tahap ini dilakukan pendataan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dilakukan analisis solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi Indonesia pada masa yang akan datang. Penyesuaian ini dapat didasarkan pada asumsi tentang kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, misalnya kondisi perekonomian, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, maupun perubahan politik. Pertumbuhan penduduk di dalam suatu wilayah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas penduduk. Dalam hal ini, penduduk ke depan semakin membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah penyediaan air. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi potensi yang dapat dikembangkan untuk menyempurnakan pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan saat ini. Tahap ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan analisis SWOT agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan skenario berikutnya. Selain itu, dalam melakukan identifikasi ini juga perlu melibatkan banyak pihak dari mulai lembaga survei, opini masyarakat, hingga pengambilan keputusan dari kementerian, serta persetujuan legislatif dan eksekutif. Tahapan berikutnya yaitu memperbaiki dan memperkuat aturan serta perundangan yang berlaku, batasan dan larangan dalam eksploitasi sumber daya air, serta peraturan mengenai pembangunan infrastruktur air perlu lebih dipertegas lagi agar tidak ada lagi tindak kecurangan dalam prakteknya. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan pengelolaan sumber daya air jangka panjang. Beberapa rancangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, misalnya dengan melakukan konservasi sumber daya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan, kemudian mengendalikan secara ketat penggunaan lahan di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air, kemudian memperbanyak tampungan air berupa waduk, embung, tandon air, dan kolam penampung air, kemudian mencegah perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi, lalu juga memantapkan prasarana sumber daya air yang sudah ada
agar berfungsi dengan lebih optimal. Nah, rancangan ini tidak hanya berfokus di kota-kota besar aja, tapi juga dilakukan pemerataan hingga ke pelosok negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air mandiri untuk air minum dan untuk pertanian di daerah yang tidak terjangkau PDAM maupun jaringan irigasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga perlu dilakukan di kota-kota besar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Nah, tahapan ini tergolong sebagai tahapan desain dari Sidlakom. Lalu selanjutnya saya akan berfokus kepada masyarakat dengan memberikan pembekalan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air, pelestarian air, serta pencegahan banjir yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi terkait rancangan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, terutama kepada masyarakat yang akan menerima dampaknya secara langsung. Nah, ini dilakukan agar pemerintah dan masyarakat saling mengerti kebutuhan dan keinginan satu sama lain, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar karena masyarakat mengerti apakah infrastruktur tersebut dibangun di atas lahan rumah mereka. Dan pada akhirnya masyarakat juga merasa ikut memiliki dan dapat ikut menjaga infrastruktur tersebut ke depannya. Kemudian selain itu, masyarakat juga harus dibekali mengenai operasional dan tata cara perawatan dari infrastruktur tersebut yang dibangun dengan dibekali juga dengan pengetahuan mitigasi dan evakuasi apabila terjadi bencana yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur tersebut. Nah, proses edukasi dan sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan education pada pelaksanaan konstruksi Sidlakom. Lalu di tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan serta pengelolaan sumber daya air sesuai yang telah direncanakan dengan melibatkan kontraktor, pemerintah, serta mengusahakan peran masyarakat dalam pengerjaannya agar masyarakat setempat merasa turut andil dan turut memiliki infrastruktur tersebut. Lalu di tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah menjaga dan mengelola infrastruktur yang telah dibangun agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saya mengajak kita semua, mengajak diri saya sendiri, keluarga dan masyarakat perihal penggunaan air. Menurut saya, kesalahan dari masa lalu akan disesali pada masa ini. Dan keputusan buruk di masa ini akan ditangisi di masa depan. Begitu juga dengan air. Air bersih di masa lampau merupakan sesuatu hal yang lumrah. Kesalahan pengelolaan air di masa lampau membuat masyarakat sekarang kesulitan memperoleh air. Keputusan-keputusan buruk kita perihal pengelolaan air di masa sekarang akan membuat orang-orang di masa depan menderita. Oleh karena itu, pergunakanlah air dengan bijak, bukan untuk dirimu saja, tetapi untuk anak cucu kita bersama. Seperti yang Bapak Agung sendiri sudah alami, memiliki keluarga yang begitu indah, memiliki anak cucu dan keluarga, pasti Bapak lebih mengetahui apa sih artinya bukan untuk dirimu saja, tapi untuk anak cucu kita bersama. Karena Bapak sudah mengalami, tapi menjadi doa saya bagi setiap orang, baik itu orang muda, orang yang sudah lebih dewasa, atau orang yang sudah senior, untuk menjaga air, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk anak cucu kita semua. Yang kedua adalah, saya sudah menyiapkan diri saya menjadi personal consultant di bidang sumber daya air, melalui persiapan dari perkuliahan saya di mata kuliah bangunan air oleh Bapak Agung tercinta. Untuk nomor 3, saya akan berikan pada halaman berikutnya, tetapi saya akan berikan dulu ke nomor 4, yaitu menurut saya berapa nilai integritas dirimu terkait dengan sampah plastik ini. Menurut saya perihal konsumsi plastik ini saya cukup berintegritas. Dalam artian, saya tidak memboroskan penggunaan plastik dan menggunakan barang-barang yang dapat terurai dengan lebih mudah dibandingkan dengan plastik. Menurut saya dari angka 1 sampai 100, saya memiliki nilai 90% karena saya selalu menggunakan tumbler dengan membawa air minum, menggunakan tumbler, dan bukan botol air minum yang dipergunakan hanya sekali saja. Selain itu, saya seringkali menggunakan tas dari kain yang dapat digunakan berkali-kali sebagai ganti dari kantong plastik. Karena menurut saya sendiri, kita berbagian dengan sangat erat, khususnya dalam penggunaan kantong plastik ini atau hal-hal yang berbau plastik. Karena plastik seperti yang kita ketahui sulit untuk dicerna dan pada akhirnya bisa masuk ke dalam bentuk seperti mikroplastik dan sebagainya yang akan mencemari air, yang mungkin pada akhirnya akan masuk ke dalam air yang kita konsumsi atau gunakan sehari-hari. Oleh karena itu, menurut saya sangat penting bagi diri saya sendiri untuk mengonsumsi tidak terlalu banyak mengonsumsi plastik. Dan untuk nomor 5, menurut saya masih seringkali menggunakan tisu dalam perihal hal kepraktisan. Memang benar bahwa tisu dibuat berdasarkan bahan dasar kayu. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang saya masih
perlu pelajari lagi. Oleh karena itu saya terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang menuju kepada pelatihan diri untuk lebih hidup dengan secara hijau, untuk melatih saya menjadi orang yang lebih menjaga lingkungan. Tapi perihal ini memang saya harus akui, saya masih di dalam rentang mungkin 40% dalam perihal penggunaan tisu, karena saya masih sering kali menggunakannya. Dan berikut adalah kurikulum vitae saya, yaitu Reinhard Martin David. Seperti yang dapat dilihat di moto saya yang saya amini dari Bapak Agung adalah menikmati indahnya perjuangan. Tentang saya adalah seorang antusias infrastruktur yang tidak berhenti-henti mendalami berbagai ilmu konstruksi, struktur, manajemen konstruksi, transportasi, sumber daya air demi masa depan Indonesia cemerlang. Saya memiliki pendidikan yang sekarang ini saya sedang jalani adalah di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil gelar sarjana teknik sipil dari tahun 2019 dengan ketika saya SMA 2016 di SMA Kristen Cafe. Pengalaman-pengalaman saya perihal pengelolaan air adalah, pertama, saya pernah mengikuti kelas rekayasa hidrologi sesuai tanggal yang telah diberikan, yaitu mengolah debit sintesis, menentukan debit banjir rencana berdasarkan hidrografi sintesis, dan channel routing, irigasi dan drainase, menghitung luas maksimum petak sawah, merencanakan sistem irigasi, menentukan dimensi saluran suplai, menentukan tinggi muka air, dan menentukan dimensi saluran pembuang. Dan yang terakhir, yang sedang saya jalankan sekarang adalah mengikuti kelas bangunan air, yaitu mendesain dimensi dan ukuran bangunan air, analisis stabilitas bendung, dan pendesainan kolam-kolam bendung. Saya memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut, yaitu melakukan analisis hidrologi pada das, merancang sistem irigasi optimal, merancang bendung pada das, dan melakukan analisis stabilitas bendung. Dan saya memiliki award, yaitu The Staff of the Month, yang mungkin bisa mewakili bahwa saya adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam apa yang saya kerjakan. Dan berikutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan mengenai praktik integritas diri di bidang pengelolaan sumber daya air, berkaitan dengan korupsi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin C2, yaitu mengenai korupsi dan pembangunan. Nah, pada poin yang pertama akan dibahas mengenai tentang integritas. Nah, praktik integritas yang saya rencanakan di bidang sumber daya air yang pertama adalah menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, terutama di sektor sumber daya air ini. Salah satunya lewat mempelajari pendidikan anti korupsi. Kedua, berusaha melakukan praktik integritas yang terkait bidang sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, karena hal itu dapat merusak kualitas air. Terus menjaga ketersediaan air, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang curang atau menjerumus dan merusak integritas diri, seperti menyontek, plagiarisme, menerima bentuk suap apapun dari teman, dan juga sebagainya. Nah, yang kedua akan dibahas mengenai anti korupsi. Nah, berdasarkan kehidupan sehari-hari saya di kampus, di rumah, dan juga di lingkungan sekitar, nilai integritas saya rata-rata 80%, karena saya terkadang sering tidak jujur kepada orang tua, teman, ataupun keluarga. Jika saya menjadi pejabat, tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai nilai integritas yang sangat tinggi, yaitu mencapai 100%. Karena jika sudah memegang jabatan, hal tersebut merupakan amanah yang sangat besar, yang bahkan bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Yang ketiga, akan dibahas tentang masih tentang anti korupsi, yaitu praktik keseharian yang dilakukan untuk mencegah korupsi dan perilaku koruptif. Itu adalah selalu jujur dan terbuka tentang hal yang benar, disiplin, dan tidak menunda waktu ketika melakukan pekerjaan atau tugas, selalu izin ketika hendak meminjam barang orang lain, tidak menutupi kesalahan diri sendiri kepada orang lain, berani meminta maaf, menggunakan uang dari orang tua dengan jujur dan secukupnya, dan juga sebagainya, di mana hal-hal tersebut akan membangun diri kita untuk memiliki sikap anti korupsi. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai indeks persepsi anti korupsi. Yang saya ketahui mengenai indeks persepsi anti korupsi itu adalah indeks
yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi korupsi pada sebuah negara atau wilayah. Semakin tinggi indeks persepsi anti korupsi, maka akan semakin rendah tingkat korupsi di negara atau wilayah tersebut. Indeks ini menurut saya menggambarkan pandangan atau kesadaran masyarakat dalam sebuah negara atau wilayah terhadap anti korupsi. Nah, nilai indeks pembangunan Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 72,29%, di mana angka ini meningkat 0,35 poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 71,94%. Negara dengan nilai HDI tertinggi ditempati oleh Norwegia dengan angka sebesar 95,7%. Hal ini disebabkan karena Norwegia memiliki standar pendidikan yang sangat tinggi, dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat rendah, serta angka harapan hidup yang mencapai 80,2 tahun. Dapat dikatakan bahwa Norwegia merupakan negara maju peringkat 1 di dunia, sedangkan negara dengan nilai HDI terendah adalah negara Nigeria dengan angka HDI sebesar 37,7%. Sebuah negara yang memiliki HDI rendah dapat disebabkan oleh stabilitas keamanan dan politik di negara tersebut yang tidak stabil, sehingga sangat mudah terjadi perang atau konflik di wilayah tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan antara nilai indeks persepsi dan juga anti korupsi. Nilai indeks pembangunan manusia dengan kebahagiaan suatu bangsa adalah indeks pembangunan manusia dari suatu bangsa yang mencerminkan kualitas kehidupan dari negara tersebut. Nah, yang terakhir, selanjutnya ini akan dibahas dengan hubungan yang terakhir akan dibahas mengenai Pancasila. Ya, Pancasila itu memiliki nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dalam nilai-nilai luhur tersebut, apabila dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat menciptakan kemaslahatan bersama. Ketika kemaslahatan tersebut tercapai, tentu masyarakat akan merasakan kebahagiaan. Kemudian saya akan menjelaskan soal C3 nomor 1, yaitu mengenai integritas diri. Untuk meningkatkan integritas diri, pada praktiknya dapat dimulai dari hal kecil. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki niat dari dalam diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian berusaha untuk selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa praktik pelatihan integritas yang dapat dilakukan, contohnya misalnya 1, membuat janji dan menepatinya, kemudian bersikap jujur saat melakukan komunikasi, lalu selalu menjaga diri dan lingkungan kita tetap bersih dan terorganisir, kemudian senantiasa fokus, dan yang terakhir selalu bergaul dengan orang yang berpikiran positif. Dengan membiasakan untuk menerapkan hal-hal kecil tersebut, maka suatu saat kebiasaan tersebut akan berkembang menjadi hal yang lebih besar, seperti contohnya mencegah perbuatan curang di lingkungan kerja nanti, dan lain-lain. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu mengenai ajakan berdoa untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau selalu melimpahkan berkah dan kebaikan kepada tiap orang yang sedang berusaha dan bekerja untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air yang ada di Indonesia. Semoga Engkau selalu beri kemudahan bagi mereka untuk mengelola dan melakukan kebaikan yang penuh manfaat. Jauhkan dari mereka pikiran untuk melakukan korupsi atau mencurangi proyek yang ada. Semoga Engkau selalu senantiasa melindungi kami dari berbagai macam bencana yang muncul dari air. Dan semoga bukan hanya pekerja pengelola SDA saja yang menjaga itu, tapi semua masyarakat Indonesia dapat menjaga dan mengelola sumber daya air dengan baik. Amin. Baik, sekarang kita akan membahas tentang Marina Barrage di Singapura. Tuliskan ciri khas apa yang dilakukan Perdana Menteri Lee Kuan Yew saat itu dalam membangunnya. Jadi seperti yang setelah kami melakukan research ini, kami menemukan bahwa Marina Barrage adalah freshwater reservoir atau reservoir air tawar di Singapura. Marina Barrage merupakan reservoir ke-15 di Singapura. Marina Barrage merupakan reservoir yang menangkap air hujan yang turun pada daerah tangkapannya dan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai suplai air. Marina Barrage dibangun di sepanjang lebar Marina Channel sepanjang 350 meter untuk memisahkan air laut dan air bersih atau air tawar gitu ya. Air yang didapatkan dari daerah tangkapan lokal ini merupakan 1 dari 4 pemasukan utama air bersih di Singapura, dengan ketiga lainnya merupakan air yang diimpor. Kontrol banjir. Jadi Marina Barrage ini digunakan untuk mencegah terjadinya banjir di Singapura.
Marina Barrage digunakan untuk meredakan air yang mungkin tergenang di daerah-daerah berelevasi rendah di Singapura seperti Chinatown. Pada masa-masa hujan deras, terdapat 9 pintu air pada bendungan untuk mengeluarkan air berlebih dari hujan ke laut ketika laut sedang surut. Sedangkan akan digunakan pompa ketika air ini lebih tinggi daripada air berlebih dari hujan ke laut, gitu. Dan terakhir adalah karena desain yang begitu indah dari Marina Barrage ini, pada akhirnya Marina Barrage juga digunakan sebagai tempat wisata, sehingga masyarakat itu bukan hanya mengetahui bahwa ada reservoir yang sangat hebat seperti yang tadi sudah dijelaskan, tapi masyarakat dapat melihat langsung dan melihat bagaimana caranya bekerja mungkin dalam saat-saat tertentu ya dari Marina Barrage ini. Dari penjelasan-penjelasan di atas, saya bermimpi dalam umur 20 tahunan ini untuk ke Singapura dengan keluarga saya atau pasangan saya, mungkin kalau bisa sampai saya sudah menikah pada umur 20-an ini, untuk pergi ke sana menikmati keindahan Marina Barrage sekaligus mengagumi kehebatan engineering yang telah dibangun di sana gitu. Supaya saya memiliki referensi untuk membangun bagaimana sih membangun bangunan air yang lebih lagi di Indonesia gitu daripada di Singapura. Untuk menjawab, Lee Kuan Yew ini merupakan seseorang sosok yang sangat berpengaruh di Singapura dalam berbagai macam hal. Karena dia merupakan Perdana Menteri yang cukup lama dan memberikan begitu banyak dampak di Singapura. Pada tahun 1987, beliau memiliki visi untuk 20 tahun ke depan, yaitu membendung mulut dari marina atau leher yang menyambungkan laut sehingga tercapainya danau air tawar, walaupun pada masa itu belum ada teknologi yang memadai. Ia menjelaskan bahwa pembendungan demikian akan memberi banyak keuntungan, seperti reservoir air yang strategis, sistem pencegahan air yang dapat diandalkan, dan juga dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi beliau sudah dari jauh melihat bahwa potensi-potensi dari membangun Marina Barrage ini apa, dan pada akhirnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuan awal dan tujuan sekarang nyambung. Itu menunjukkan bahwa Bapak Lee Kuan Yew merupakan seorang yang betul-betul visioner. Setelah kurang lebih 20 tahun dari arahan yang beliau berikan untuk membendung Marina Channel agar terjadi pemisahan antara air laut dan air tawar, barulah Marina Barrage dibuka. Setelah itu pada tahun 2010 terdapat arahan membangun reservoir air tawar di daerah tersebut untuk menjadi sumber air tawar di Singapura untuk masa depan. Ciri khas yang sangat jelas dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew ini adalah bagaimana ia memiliki visi yang sangat jelas untuk 20 tahun ke depan, sehingga penerus-penerusnya dapat melanjutkan visi tersebut sampai realisasi dari Marina Barrage ini. Dan berikutnya saya menyerahkan untuk teman saya yang akan menjelaskan tentang Smart Tunnels di Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada saat itu dalam membangun. Nah, selanjutnya akan dibahas poin D1 bagian B, yaitu mengenai Smart Tunnels Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada tahun 2003 itu membangun Smart Tunnels di Kuala Lumpur, Malaysia. Smart Tunnels ini tuh merupakan terowongan yang digunakan untuk transportasi, tapi juga sekaligus sebagai sistem drainase yang mutakhir. Infrastruktur ini disebut smart karena memiliki fungsi dan desain yang termasuk advance. Negara Malaysia ingin membuat banyak inovasi dalam bidang infrastruktur untuk mengatasi berbagai jenis permasalahan di kota-kota besar termasuk banjir. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk mengatasi banjir yaitu membangun terowongan yang diberi nama Smart Tunnel ini. Terowongan ini tuh berfungsi sebagai sarana transportasi seperti untuk jalan tol, LRT, dan juga yang berfungsi sebagai hybrid atau sarana transportasi yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Yang membuat terowongan ini unik adalah dapat mengalirkan banjir besar atau flash flood ke sungai. Ternyata terowongan ini juga digunakan untuk lalu lintas mobil kecil dengan metode pengambilan biaya untuk penumpang saja. Smart Tunnel ini dilengkapi ruang kontrol dengan sistem teknologi yang canggih dan sudah terintegrasi dengan manajemen operasi, pemeliharaan, dan pengawasan secara keseluruhan. Sedangkan untuk ventilasi udara pada setiap jarak 1 km dibuat lubang ventilasi dan air fresh injector atau untuk memasukkan udara bersih segar ke dalam terowongan. Oke, kembali lagi dengan saya Ilham Adahadian untuk membahas soal nomor D1C,
yaitu informasi dan referensi serta mimpi mengenai Deep Tunnels Tokyo, Jepang. Nah, kota Tokyo, Jepang adalah satu kota di Jepang yang banyak mengalami bencana alam. Kota Tokyo masa lampau sekitar tahun 1950 hingga 1960-an kerap terdampak topan dan musim hujan yang menyebabkan banjir besar. Nah, bahkan masyarakat lampau sudah terbiasa dengan banjir tersebut. Nah, dari itu, seiring berkembangnya zaman, penanganan banjir ini menjadi kebijakan infrastruktur yang selalu diterapkan oleh pemerintah Jepang. Nah, sampai sekitar awal tahun 2000, dibangunlah Tokyo Deep Tunnel yang berfungsi untuk menampung sementara dan mengarahkan aliran air berlebih akibat badai atau banjir yang tidak dapat ditampung oleh sungai. Nah, proses pembangunannya ini menghabiskan waktu sekitar 13 tahun dengan metode konstruksi terbaru seperti shield tunneling mesin, pemasangan pelat dinding, beton dengan Wells method, dan berbagai metode lainnya. Nah, pembangunan Tokyo Deep Tunnel ini selesai dibangun pada tahun 2006. Dengan uang penampung bawah tanahnya saja, itu menghabiskan dana sebesar 2,2 miliar US dollar. Nah, kapan mimpi saya untuk melihatnya? Karena saya ada bercita-cita untuk kuliah di Jepang, jadi saya harapkan sekitar 1 atau 2 tahun lagi saya akan bisa melihat infrastruktur tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan soal D1D mengenai Rotterdam Barrier. Sejak kejadian banjir pada tahun 1953, pemerintah Belanda memutuskan membuat sebuah sistem pencegah banjir dan badai yang disebut dengan Delta Works. Delta Works sendiri merupakan pembangunan sejumlah infrastruktur pencegah banjir yang terencana dan terkoneksi di sejumlah wilayah Belanda. Delta Works terdiri dari pembangunan bendungan, tanggul, pintu air, hingga pintu air raksasa atau storm barrier yang menghalangi air masuk dari laut. Pintu air raksasa ini tersebar di seluruh wilayah Belanda yang berbatasan langsung dengan laut. Cara kerjanya sederhana, ketika air sudah mulai naik, pintu air mulai ditutup sehingga air tidak bisa masuk ke wilayah Belanda. Pintu air akan kembali dibuka ketika dirasa sudah aman. Untuk gambarnya seperti yang dapat dilihat pada PowerPoint. Salah satu pintu air raksasa tersebut adalah Maesland Kering. Gerbang ini menjadi penghalang air dari Laut Utara masuk ke Belanda melalui Rotterdam. Maesland Kering terdiri dari 2 gerbang dengan tinggi 22 meter dan panjang 210 meter masing-masing, yang bisa dibuka dan tutup secara otomatis dengan komputer. Pintu air raksasa ini bisa memprediksi kondisi air untuk 24 jam ke depan, sehingga ketika sudah mulai tinggi, pintu bisa ditutup. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam bagi 2 pintu air raksasa itu untuk menutup. Maesland Kering juga memiliki sebuah teknologi khusus yang bisa memprediksi cuaca. Dengan adanya 15 pintu air raksasa di Belanda, serta infrastruktur pencegah banjir lainnya, Belanda ini akan terbebas dari banjir hingga tahun 2080. Yang terakhir saya akan menjelaskan, kami akan menjelaskan perihal musibah banjir di Indonesia. Yang pertama adalah banjir bandang Bahorok, Deli Serdang, Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Bahorok, Deli Serdang, Sumatera ini merupakan peristiwa banjir yang melanda tepatnya di lokasi wisata Sungai Landak, merupakan bencana alam banjir bandang terbesar sejak tahun 70-an. Banjir ini membawa lumpur dan kayu-kayu yang tingginya mencapai 10 meter. 10 meter itu merupakan tinggi yang sangat tinggi ya, sehingga dapat menewaskan kurang lebih 200 orang. Saya serahkan kepada teman saya. Nah, saya akan membahas mengenai masalah musibah banjir di Indonesia di Situ Gintung, Tangerang. Tanggul Situ Gintung di Kota Tangerang Selatan, Banten, jebol pada tanggal 27 Maret 2009 setelah dilanda hujan selama 5 jam. Wilayah seluas 10 hektar di Cirendu menjadi porak-poranda diterjang air yang datang seperti tsunami. Jebolnya tanggul pembuatan Belanda ini yang dibuat pada tahun 1932 sampai 1933
menghancurkan perumahan warga di Kampung Poncol dan Kampung Gintung. Sekitar 300 rumah yang ada di wilayah tersebut rusak dan juga hancur. Akibat jebolnya tanggul, terlihat air situ yang kedalamannya mencapai 10 meter hampir nyaris terkuras. Air hanya tersisa dalam cekungan kecil yang masih ada di dalam dasar situ. Sementara itu, peneliti dari Pusat Bencana Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo, menyebut ada 3 faktor penyebab bencana. Seperti diberitakan pada Harian Kompas pada tanggal 1 April 2009, ketiga faktor itu adalah faktor internal, yaitu kondisi tanggulnya itu sendiri. Yang kedua, itu faktor eksternal, yaitu bencana lain seperti ada terjadi gempa, terus ada longsor, dan juga ada hujan besar yang intensitasnya terus-menerus setiap hari. Dan juga yang ketiga itu ada faktor manusia, yaitu pembangunan di sekitar tanggul, pembabatan hutan, dan juga sebagainya yang dapat menyebabkan tanggul di situ Gintung ini jebol. Oke, kembali lagi dengan saya Ilham Fatir Widiananda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal nomor D2C, yaitu musim banjir di Indonesia, tepatnya di banjir Tangerang dan meluapnya bendungan Sindang Heula. Nah, banjir yang terjadi di Serang ini itu akibat dari bendung Sindang Heula yang meluap. Nah, kapasitas tampungan bendung tersebut hanya sekitar 9 juta kubik, sedangkan debit yang diterima saat itu sekitar 11 juta, sehingga ada kelebihan air yang meluap dari bendung tersebut. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, perlu dibenahi hilir sungai agar siap menampung kelebihan debit air dan juga tidak menyebabkan banjir. Pembenahan hilir sungai seharusnya bukan sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi perlu kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakannya. Nah, maka dari itu, saya bermimpi bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal D2 mengenai banjir Sungai Ciliwung, Jakarta. Luapan Kali Ciliwung menyebabkan banjir hingga merendam rumah penduduk di daerah Kebon Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana penyebabnya disebabkan karena peningkatan tinggi muka air bendung Katulampa Bogor, di mana ketinggian mencapai 240 cm, di mana menyebabkan posisi jadi siaga 1. Banjir bandang Bandung juga diduga disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan dan hutan. Akibatnya, ketika hujan yang turun dengan deras dengan intensitas yang lama, membuat air tidak dapat diresap dengan baik dan membawa lumpur ke kawasan pemukiman. Oke, sekian penjelasan mengenai UTS Take Home non air dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.